kurang sehat ada kesempatan untuk periksa gratis. Ada orang gratis saja gelem ya Bu, gratis, mestinya begitu. Dan ini sekaligus momen untuk saling berbagi. Itu kalau berobat ya kepada rumah sakit yang nuansanya religi, nuansanya agama. Dan ini menjadi penting karena likulli da'in dawa'i. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ya. Jadi oleh karenanya ya kalau sakit ya berobat, jangan sakit lagi. Pun orang ngerti tentang penyakit dan apa obatnya. Itu lidain dawa. Mudah-mudahan semuanya sehat, insyaallah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Tuhan kita, suri toladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saudara kita yang menunaikan ibadah haji sudah mulai kondur, sudah mulai pulang. Terdiri doa zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka khairan haitsu ma kunta. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan masrura wa dhanban maghfura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabura. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan kecepretan, dan kecepretannya apa ya? Keseleberan daripada ibadah haji dan saudara-saudara kita. Nah, oleh karenanya temanya pagi ini 9 amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Setara itu sama dengan identik, tapi kalau identik tidak mungkin sama. Halo? Jadi tema hari ini 9 amalan yang pahalanya identik dengan amalan pahala haji. Catatannya identik belum tentu sama. Sebab kalau identik itu sama, nanti jenengan SIM-nya difotokopi dengan warna yang sama. Nanti kalau ada pemantauan dari polisi, tunjukkan dan ini SIM-nya Pak. Itu kan fotokopi, tapi kan identik Pak. Nah, jangan salahkan, sampai sih ngajari saya begitu. Harus begitu, kita harus pandai karena mereka pandai bersilat lidah, kita jangan kalah dalam bersilat lidah. Itu namanya kata diplomasi. Hadirin rahimahullah, namun sebelum kita bahas tentang 9 amalan yang nilainya setara dengan ibadah haji, kita review terlebih dahulu mengangkat beberapa amalan-amalan sunnah yang sudah mulai dilupakan atau ditinggalkan oleh umat Nabi. Hadis yang pertama, ma min ayyamin a'malu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashri. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tiada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu hari yang amat sangat dicintai oleh Allah. Oleh karenanya amalannya itu lebih pula juga dicintai oleh Allah. Maka dalam hadis yang lain, ketika tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah mestinya memperbanyak kalimat takbir, tahmid dan takbir. Jadi mestinya tanggal 1 sampai 10 jenengan takbiran Pak. Ini jangan di pengeras suara. Mau dikira apa? Gemblung. Baru takbiran. Ya takbirannya di rumah dengan sir gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sambil masak, sambil ngulek cabai, ya sambil takbiran pasti tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
dan tidak juga berjihad di jalan Allah lebih utama darinya, dia bersabda, dan tidak juga berjihad di jalan Allah lebih utama darinya, kecuali seseorang yang berjihad, berjuang dengan dirinya dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan apapunnya. Maksudnya, kecuali orang yang berperang di medan perang, lalu dia wafat ketika ia perang dengan hartanya dan jiwa raganya, lalu dia tidak pulang, yang pulang hanya namanya. Nah, itu baru lebih utama daripada amalan tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Yang kedua, sunnah yang sudah dilupakan dan ditinggalkan adalah puasa tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Coba saya tanya, siapa yang kemarin puasa 9 hari? Rana bejutnya satu berarti tanggal 9 mestinya puasa tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Hadisnya ada an Hunaidah bin Khalidin an imra'atihi an ba'din azwajin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'atil hijjati wa yawma asyura wa salasati ayyamin min kulli syahrin awwal asnaini minas syahri wal khamis. Dari Hunaidah ibnu Khalid, dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari. Halo, puasa 9 hari awal Zulhijjah, dan yang dikabarkan 1 hari berarti bejut. Kenapa? Karena ternyata kita mengambil yang minimalis. Boy tanggal sana, baik berarti minimalis. Mohon maaf, saya waktu di kampung masih tinggal di asli tempat kelahiran saya, sekeluarga terbiasa. Dulu satu keluarga kalau tanggal 1 9 Zulhijjah sekeluarga semua berpuasa. Baru hijrah ke kota, niru wong kota ternyata pada bejut. Puasanya tanggal 9. Oleh karenanya hadirin, ketika kita hanya puasanya tanggal 9, ketika terjadi perbedaan waktu wukuf, sementara di sini belum sholat, ini gego. Sementara Rasulullah belum ada pelaksanaan rukun haji, sudah terbiasa berpuasa 9 hari. Jadi mulanya tak sampaikan, ayo sunnah ini yang sudah mati dihidupkan kembali. Ini tahun Maret, insya Allah. Yang kedua, pada hari Asyura nanti tanggal 29 jatuh tanggal 1 Muharram, maka tanggal 10-nya kita berpuasa. Tapi karena puasa tanggal 10 Asyura adalah ada tradisinya orang Yahudi, maka sebagai umat Nabi kita menyelisihinya, sehingga kita berpuasa di tanggal 9 dan 10, atau tanggal 10 dan tanggal 11. Maka puasa yang tanggal 9 di bulan Muharram dinamakan dengan puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a. Tasu'a diambil dari angka 9, Tis'a, Sono. Ini untuk membedakan antara syariatnya orang Yahudi dengan syariatnya Kanjeng Nabi. Lalu berpuasa 3 hari yang dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid pada setiap bulan-bulan Zulhijjah, bulan-bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Perbanyaklah untuk kita biasakan sunnah berpuasa, namanya puasa Ayyamul Bid. Lalu berpuasa pada setiap hari Senin dan pada setiap hari Kamis, karena amal seseorang hamba diangkat ke langit itu pada setiap setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Nah, ini sunnah yang untuk kita lestarikan. Selanjutnya kita sedikit dulu mengupas Al-Kautsar. Satu surat yang terdiri dari 3 ayat adalah Al-Kautsar, dan selalu diakhiri dengan huruf Ra pada setiap akhir ayatnya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal
dan huruf rohnya juga 3, ya, huruf rohnya juga 3. Kemudian pada ayat yang kedua terdiri dari 10 huruf, alif wasolnya dihilangkan, alif yang sebagai alif wasol dihilangkan, itu pasti 10 huruf. Fasolli, maka sholatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Ayat ini memerintahkan perintah sholat wajib dan perintah sholat Idul Adha. Tapi setelah sholat, wanhar dan berkorbanlah. Jangan sampai ada masjid, ada musola, orang sembelihan kambing, apapun pedusnya, paling orang ya ayam disembelih banget kan kalau begitu. Nah, mari kita kupas angka 3 huruf roh, 3 ayat adalah hari-hari tasyrik. Di mana hari-hari tasyrik itu ya hari-hari kesempatan untuk kita berkorban. Kalau ternyata tanggal 10 mengumpulkan duit durung enek, ya maka berkorbanlah di tanggal 11. Mungkin hewan korban tanggal 11 harganya sudah turun. Gimana? Kok urut tutup duit turun tutup ya tanggal 12. Mama jadi 1,5 juta tanggal 12 berkorbanlah. Oleh si harganya si tinggi ya tanggal 13. Carilah hewan yang harganya 1,5 juta. Jangan tidak dapat, cari yang betina, pasti dapat hewan korban senilai 1,5 juta. Sebelum terbenamnya matahari, maka sudah berkorban. Jadi jangan sampai tidak berkorban tanggal 10, 11 ya orang, 13 orang tanah, sampai tidak ada satu hewan pun yang disembelih, kebangetan. Letak boleh berkorban hewan betina boleh. Kemarin di masjid saya, tempat saya tinggal, kelompok sapi ke-6 sudah penuh, tapi kelompok sapi ke-5 baru 6. Harinya sudah buntok. Maka panitia pinter, tetap jangan dipindah beli kambing, tetap belikan sapi dengan harga yang sama atau mungkin di bawahnya, tapi sapinya sapi betina. Nah, gitu Pak. Jadi akhirnya satu sapi untuk 6 orang, tapi sapi betina harganya sirik, hewannya lebih besar. Caranya bagaimana? Cari sapi sing majin. Mbok lebih bisa, harganya murah, dagingnya panen. Jadi jangan kemudian kita pusing dengan persoalan-persoalan yang kesannya kok jadi tidak bisa gara-gara kurang satu gitu loh Pak. Jadi silakan panjenengan kalau tidak mendapatkan domba jantan karena harganya mahal, cari domba betina yang majin, pasti harganya murah, dagingnya banyak. Apakah boleh? Boleh. Si penting aja setiap hewan disembelih adalah hewan betina. Nanti kalau setiap hewan korban betina akan terjadi kepunahan. Itu Pak. Jadi pada hakikatnya dibolehkan. Cuma kenapa Rasulullah nyontohnya jantan? Ya karena satu hewan jantan bisa mengawini puluhan betina. Kan begitu. Tapi kalau satu betina ini kan juga bisa melahirkan banyak keturunan. Itu persoalannya. Jadi tanggal angka 3 untuk berikan peluang-peluang bagi kaum muslimin untuk tetap bisa berkorban. Karena duit orang cukup, kemarin kambing harganya 2.800.000 orang tekan duitnya. Padahal nilainya duitnya 2 juta. Tanggal 11 siapa tahu di pasar harga kambing sudah murah, dan saya sudah murah itu. Kalau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 12 masih mahal, cari yang tanggal 13. Oh si jumur mayat duitnya 1,5 juta, gelek kambing betina. Jadi tidak ada istilah tidak korban, mengingat perintah di surat yang ayat yang kedua, fasolli, maka sholatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi angka 10 di sini, yang pertama, 10 adalah hari di mana tidak ada hari yang lebih utama, lebih dicintai oleh Allah. Yang kedua, hari di mana engkau memperbanyak kalimat takbir, tahmid, dan tahlil tanggal 1 sampai dengan 10. 10 adalah hari diperintahkannya engkau untuk mendirikan
sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelih hewan kurban, maka fasholli li rabbika wanhar. Kebetulan kemarin adalah Idul Adha-nya hari Jumat, maka bagi yang memang bukan musafir, mukimin, ya maka sholatlah Jumat. Loh, bukannya Rasulullah boleh memerintahkan rukhsah bagi yang ketemu hari Jumat kemudian Idul Adha, tapi kan tetap wajib duhur, kok. Halo? Kan tetap wajib duhur. Jadi kisahnya begini, hadis ini asbabun nurutnya. Di Rasulullah menyembelih hewan kurban di Madinah, ada Arab Badui. Arab Badui itu orang pedalaman, berarti kan jauh. Datang sholat Idul Adha, kalau mau pulang tidak mungkin menunggu penyembelihan, maka tetap menunggu di situ sampai hewan itu disembelih. Setelah disembelih, karena mereka harus ngurusi daging, Rasulullah mengizinkan rukhsah bagi Arab Badui. Lah bagi yang mukimin penduduk Madinah, tetaplah kalian sholat Jumat. Nah, jadi kalau ada ternyata mukimin sibuk, ternyata tenaga andalan untuk ngurusi daging, ya tidak mengapa. Bukannya tidak boleh, tidak mengapa. Karena ternyata ini bicara fikih lagi. Ternyata orang yang sedang ngurusi penyembelihan hewan kurban, dia tidak ganti baju dan langsung sholat Jumat. Dan itu beranggapan para ahli fikih bahwa darah hewan yang halal dagingnya adalah tidak najis. Bahkan sampai kepada kotoran yang dagingnya halal tidak najis. Tapi ini perdebatan ilmu fikih ya Pak. Jadi jangan dilanjut. Namanya ilmu fikih kan suka-suka orang yang mau memutus gitu ya. Tapi di zaman Rasulullah ada orang habis ngurusi daging, kemudian bajunya masih banyak ya darah, pasti ada yang nempel. Tetap sholat Jumat dengan baju yang dia gunakan saat ngurusi penyembelihan hewan kurban. Rasulullah diam saja. Berarti kan itu namanya boleh, gitu ya. Nah, ini materi pengantarnya. Sekarang masuk kaitannya dengan berbakti kepada orang tua, nilainya setara dengan haji. Tapi orang tuanya ibu-ibu. Halo, bukan bapak. Kenapa kok bunyinya ibu? Ya mari kita punya hadisnya. Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam wasari jalan ya ruhu wa qala lahu anta hajj wa mu'tamar wa mujahidu wa ya'ni idza baroha. Dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada seseorang supaya berbakti kepada ibunya. Beliau bersabda, kamu seperti berhaji, berumrah dan berjuang di jalan Allah. Hadis Tabrani. Jadi seorang anak yang berbakti kepada ibunya, nilai pahalanya setara dengan haji, setara dengan umrah, setara dengan berjihad di jalan Allah. Tapi orang tuanya adalah ibu. Kenapa ibu? Ya karena dulu ibu yang melahirkan kita. Dulu ibu yang pertama mengandung kita, melahirkan kita, ngopeni kita, dari mulai nyeboki, memandikan, maju pakai baju, dulan, itu kan ibu. Kan orang-orang bapak-bapak dulannya anaknya, Bob. Anak itu kan selalu percaya kaplak gitu. Jadi kan orang bener, Bob. Jadi kalau anaknya sudah bisa diajak jalan gitu ya, sambil jalan ngomong, tapi ketika masih bayi kan mesti ibu gitu ya. Yang menyusui ibu, apa anak bapak-bapak menyusui? Reni gitu ya. Yang kedua ibu, nenek-nenek dibandingkan dengan kakek-kakek, kalau sudah sepuh sing rewel nenek apa kakek? Halo, coba kaki-kaki apa nini yang kalau semakin sepuh semakin rewel? Wah, mesti ini. Ya kenapa? Ya memang saatnya si anak harus kembali membalik
budi baiknya kepada orang tuanya sudah kembali seperti anak, anaknya sudah dewasa, maka dengarlah neneknya ibunya gitu. Ya wong saya dia sekali diikuti ibunya istri gawenya anggere sedikit dia punya keinginan untuk dipenuhi bisa diomahi wong saumah gitu. Ya maka jangan kita marah, ngerteni kemudian jangan juga gawene masalah terus gitu ya. Jadi ini penting. Jadi jangan sok menyalahkan nenek-nenek walaupun dia dalam kondisi yang keliru maupun salah. Kenapa? Karena nenek adalah orang yang sudah berubah menjadi anak kecil. Pernah tidak nyalakan anak kecil? Tidak pernah dan jenengan menyalahkan anak kecil. Enggak. Bayinya jenengan dunia nipisi ibunya kesum betul. Dan padahal salah orang tua kok dikencini. Karena marah. Dan giliran saatnya orang tua sudah sepuh maka kembali anak. Kalau ternyata kecil juga jangan disalahkan karena sudah don. Halo. Itu kan pernah kami sampaikan penyakit manusia itu kalau sudah tua menderita penyakit 5 B pertama adalah beser. Oh begitu. Lalu ngomong ketika nyok arep pipis malah sekarang terus jalan. Ya jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Ya, kenapa dia sudah seperti anak kecil? Jadi maka berbaktilah, hormatilah, muliakan orang tuanya, umpamanya ibu karena nilainya seperti haji. Oleh karenanya berat. Apa-apa karpet dipenuhi. Yang memang begitu nilainya berat haji. Ya. Apalagi sekarang karena Jazirah Arab Saudi sudah menjadikan haji itu sebagai satu-satunya income pendapatan nomor 1. Ya, jadi itu sudah mulai punya lagi Pak. Haji itu bukan lagi oleh orang Arab sebagai nilai suatu ibadah, tapi itu pariwisata yang akan mendatangkan income dan income yang menjadi sumber utama bagi Jazirah Arab karena melihat sumber daya alam minyaknya semakin tipis, maka sumber pendapatannya diambil dari pelaksanaan ibadah haji. Baca beritanya, tahun 2027 target jamaah haji 6 juta, umrohnya setiap bulan 10 juta. Nah, kan seluruh dunia Bro. Halo, dulu bisa dikeluarkan Arab Saudi gratis, sekarang Arab Saudi keluarkan visa harganya 1.300.000. Nah, satu orang tuh Pak, apa orang duit? Makanya kadang lagi pesan Nabi yang mengatakan di akhir zaman akan muncul penyakit wabah, ini sudah muncul pada depan mata. Kan yang bersabda seperti itu Nabi, sabdanya ada begitu Mekah Madinah sekitar itu. Nah ternyata yang sekarang menjadikan dunia segala-galanya ada. Nah, itu tandanya akhir zaman. Jadi makanya tidak heran haji tahun ini berantakan. Sangat sedikit yang bisa melaksanakan tarbiyah. Mereka mengandalkan kendaraan menyiapkan 3.000 armada. Kebanyakan 3.000 armada dalam jalur yang sangat pendek, isinya terudalan penuh kendaraan, sehingga antar bolak-balik orang kesampean. Ada orang yang tanggal 10 masih di Arafah, ya kan? Ada yang masih di Muzdalifah. Kacau sekali tahun ini karena tidak terangkut-angkut. Akhirnya mereka memaksakan diri jalan kaki. Ini jalan kaki keadaannya sudah enak dan mahal. Kan begitu, wis tidak sesuai dengan rukun, tidak sesuai dengan rukun. Wong tanggal 10 kok masih di Arafah. Karena just angkut-angkut, enak lah. Ya bayangkan orang melaku kalau jengkel kayak apa? Banyak yang meninggal. Ini betul-betul ujian luar biasa jamaah haji tahun ini. Maka beruntung yang sudah haji tahun-tahun sebelumnya, monggo dirawat, dipupuk, dijaga, dipelihara gitu ya. Karena ternyata haji tahun ini
oleh pemerintahnya itu dilelang, dimiliki oleh 8 syirkah. Dan 8 syirkah ini baru memenangkan tender ngerti cara menangani jamaah haji. Sehingga KBH Muhammadiyah Banyumas satu kloter dibagi 5 hotel, masing-masing hotel jaraknya 15 menit kalau jalan kaki. Yang berkoordinasi, ada istri pisah karo bojone, ada anak pisah karo ramane, padahal ramane kudu didorong. Luar biasa. Nanti kalau nengok jamaah haji jangan kaget ceritanya, mesti nangis kesuk gitu. Ya, jenengan ya sabar ya, jenengan beruntung lah mereka ibadah haji gitu ya. Sabar, dan saya pasti akan mendapatkan keluhan itu karena warga saya kebetulan ada 2 yang menaikkan ibadah, maaf ada 5. Ini yang pertama. Hadis yang lain, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Sama aku tanya pada ibumu, jika engkau berbuat baik padanya maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah dan berjihad. Dituangkan dalam kitab Al-Mu'jamal Al-Awsat nomor hadis 4463. Yang kedua, membantu saudara yang kurang mampu. Ini ucapan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau ibu bapak masih ingat, saya pernah bercerita seorang khalifah yang duduk di bawah pohon, ia dalam keadaan lapar memakan roti. Yang rotinya itu keras, ya rotinya keras. Lalu ada pelancong musafir yang juga kelaparan, dia meminta, wahai Tuhan, bisa kiranya rotinya berbagi, boleh berbagilah. Lah roti keras dimakan, komentar. Lah roti kok keras seperti ini, ya gak enak dimakan. Itu musafirnya. Lalu ini adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, kalau engkau ingin makan enak, temuilah di kota, di sana ada orang lagi berbagi makanan. Maka dia langsung datang ke sana, makanlah sepuasnya sampai orang yang ngasih itu jika kurang silakan nambah. Dan dia berkomentar, loh saya tadi dikasih makan seorang yang sedang duduk di bawah pohon, rotinya keras, saya udah makan. Dan padahal orang yang diceritakan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, dia seorang khalifah. Dia yang ngasih makan adalah Sayyidina Hasan bin Ali yang hartanya selalu dibagikan untuk memberikan makan orang-orang yang membutuhkan. Tapi Ali sebagai bapaknya tidak mau makan enak selagi masih ada rakyatnya yang makan tidak enak. Enak pemimpin Indonesia ya gue. Maka sini Sayyidina Hasan berkata, masyika bi hajjati akhika al-muslimu khairan laka min hajjati ba'da hajar. Langkahmu untuk membantu kebutuhan saudaramu adalah lebih mulia dari haji yang berulang-ulang. Mengapa? Banyak orang yang kaya raya itu makan gajinya bisa bertahun. Karena di Purwokerto ada, saya tidak akan menyebut nama, saya kenal baik. Dia kebetulan juga punya biro. Hampir tiap tahun makan gaji, hampir tiap tahun makan gaji. Lah sementara masih banyak orang kelaparan. Maka pendapat Hasan bin Ali betul. Apalah arti kau berangkat haji sementara masih banyak orang fakir yang membutuhkannya. Jika haji itu kemudian menjadi kebiasaan, maka nilainya, ruhnya itu akan berkurang. Akhirnya apa? Lah makan kajian itu wisata rohani. Kan begitu akhirnya. Bayangkan mereka yang punya nilai uang banyak, contoh haji kelompok Puroda kemarin, ya Kabiro Puroda, itu ada yang berani membayar haji berangkat tahun ini dengan nilai 1 miliar, 1 miliar kok satu armada Alfa. Lah kita buru-buru duit 1 miliar, gitu. Wong selawe juta buat tuku porsi ben ora tekan lagi ada 1 miliar banyak. Beli Pak, ini
orang tanya mangkat juga. Kenapa ya? Memang haji itu bukan persoalan duit. Haji itu juga persoalan panggilan Allah atau tidak. Jika sudah dipanggil Allah, maka apapun menjadi mudah karenanya. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW hidup di Jazirah Arab saja haji hanya 2 kali, umroh juga hanya 2 kali. Jadi jangan seperti orang pada umumnya karena ajarannya banyak duit lalu bolak-balik haji bolak-balik umroh, nanti nilai haji spiritnya itu hilang, ruhnya itu menjadi hilang. Maka apa? Cobalah kita amalkan, kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Gitu, jadi karena itu nilainya juga sama. Membekali orang yang berangkat haji dan umroh atau jihad itu juga sama seperti berhaji, seperti berjihad, seperti berumroh. Man jahaza ghaziyan au jahara hajjan au khalaqahu fi alihi au fattara sha'iman kana lahu mislu ajwadihim min ghairi ayyan qusa min ajwadihim syai'un. Siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang akan berjihad atau orang yang ibadah haji dan umroh, mencukupi keluarga yang ditinggalkan atau memberi makan orang yang buka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ini ada orang mau berangkat haji, jenengan ikut ambil urunan mencukupi kebutuhan keluarganya atau ikut nyamoni, maka jenengan dapat pahala sama seperti orang yang berangkat haji tanpa memberi pahala mereka sedikit pun. Mohon maaf, orang tua dulu kita walaupun belum ngaji ini sudah praktek. Dulu orang mau berangkat haji kayak hajatan, boh, itu bisa seminggu mereka datang membawa beras, membawa apa yang mereka punyai, sehingga orang yang mau berangkat haji itu tercukupi. Bahkan nanti mereka berangkat pun keluarganya sudah dibekali dengan sumbangan dari masyarakat yang ada di sekitarnya, sudah mempraktekkan walaupun belum pernah haji seperti ini. Ini wong siki wis ngaji bolak-balik karena pernah praktek. Halo? Ya karena ngajinya hanya untuk pengetahuan, bukan untuk praktek. Dulu nenek moyang kita belas orang taklim kayak gini, apa paling taklim kalau LCD, gas. Tapi orang dia praktek ilmu ini, dia praktek ilmu ini. Dan dulu kan orang berangkat haji kan bisa 1 tahun, Bang. Ya, saya pun ceritanya oleh ibu saya, kakek saya yang kakung itu berangkat haji tahun 1932, itu 1 tahun. Maka apa, orang yang datang mengunjungi rumahnya sebelum berangkat bisa seminggu seperti orang hajatan. Dan mereka datang tidak dengan tangan hampa. Yang punya beras bawa beras, yang punya ubi bawa ubi, yang punya kerambi bawa kerambi, bawa kelapa, begitu. Nah, yang berangkat haji cukup dengan bawa beras dan uang secukupnya. Dan berasnya kan masih banyak, cukup untuk keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan hadis. Maka hadisnya mengatakan siapa yang ikut memberi bekal kepada orang yang haji, orang yang umroh, orang yang jihad di jalan Allah, atau memberi makan buka puasa orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini kisah cerita lagi. Saya tidak akan cerita orang lain, cerita diri saja. Tahun 2019 saya dan istri berangkat. Saya wanti-wanti dengan istri, "Ma, tolong nanti di Mekah, di Madinah jangan banyak belanja ya, duit teori ini." Begitu. Esoknya ada orang datang ke rumah saya kasih uang 5 juta, bayangkan. Masya Allah, ini bukan siapa-siapa loh, Pak. Saudara bukan, famili bukan, saudara ya bukan. Cuma dia ikut ngaji dengan saya. Nanti saya sowan dan lagi, oh gimana? Sowan tenang, gak amplop isinya 5 juta. Saya sujud syukur, Masya Allah. Ingin lebih cerita bujuk aja, akan belanja di duit malah dikirimi duit.
Ini contoh, maka apa? Dia mendapatkan pahala haji tanpa mengurangi pahala haji saya sedikit. Maka budayakanlah untuk saling berbagi atau ikut menyenangkan, mengembirakan saudara kita. As-shadaqatu hadiyatun tahaddu wa tahabbu. Saling berbagi hadiahlah kalian, karena hal itu akan menumbuhkan rasa cinta. Bayangkan orangnya sudah almarhum alam yarham yang nyawa saya, tapi saya masih asik bercerita dan kebaikan itu masih ada di benak pikiran saya, tidak mungkin bisa saya lupakan itu. Dan memang orangnya baik, ketika wafat yang nyolati satu masjid penuh itu. Orangnya dokter gitu ya, dokter umum. Jadi ini sama pahala. Hadis Sahih Sunan An-Nasa'i dalam kitab Sahih At-Targhib nomor 1078. Yang ketiga, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ini namanya hadis-hadis fadhailul a'mal, menyemangati agar orang-orang itu semangat, gemar melakukan kebaikan, gemar melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Qala Uqbah bin Ibnu Ghafur, salatul isya'i fi jama'ati ta'dilul hijati wa salatul ghadi fi jama'ati ta'dilul umrati. Telah berkata Uqbah bin Ibnu Ghafur, salat isya berjamaah setara dengan berhaji, salat subuh berjamaah setara dengan umrah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, mengerjakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir wirid sampai terbit matahari, lalu melaksanakan sholat suruh atau sholat isra atau sholat duha di permulaan waktu, maka baginya dia pula seperti mendapatkan pahala haji, pahala umroh. Nabi mengatakan 3 kali, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Itu pun nanti lampai derek. Saatnya selama bolak-balik, cek jarang derek banget. Jadi memang hadis itu motivasi, Pak. Sholat isya berat. Kenapa? Karena biasanya sholat isya orang sudah makan dahar malam, habis sholat maghrib. Habis dahar biasanya perutnya kenyang, karpet ngantuk. Berat. Sholat subuh menjadi berat karena masih ngantuk dan dingin, lagi asik-asiknya turun konton sholat subuh. Maka Nabi mengatakan motivasinya seperti haji dan umroh, tapi hukumannya engkau masuk kategori munafik jika tidak hadir di waktu isya dan di waktu subuh. Begitu. Bahkan hadis yang lain, bakar rumah gitu. Bakar rumah, dobong rumah. Nah, kalau belum teka sholat isya dan sholat subuh tanpa ada aral, tanpa ada gangguan. Mari kita lihat menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Qala al-Fadil bin Iyad, ma hajjal wala ribatu wala jihadu asyadda min habsil lisan. Telah berkata Ibnu Iyad bahwa tidak ada amalan haji, mengikat hewan kurban dan jihad yang lebih berat untuk dilakukan mengalahkan menjaga mulut dan lisan. Mohon maaf, orang haji saja belum tentu bisa menjadi mabrur ya, ketika hajinya banyak rofas, fusuk, jidal. Nah, fusuknya hati, rofas, jidal mulut, ya kan? Coba dalam Al-Quran dikatakan, ketika engkau berangkat haji janganlah engkau fusuk. Fusuk itu engkau berbuat fasik ya, atau syirik lah sama. Kemudian rofas, jidal, engkau bertengkar, engkau mengucapkan kata-kata yang jorok itu, atau yang strono, itu tidak boleh. Dan mohon maaf, orang yang berangkat haji tidak cukup dengan bekal ilmu, bisa menjadi keliru. Contoh ini cerita nyata. Ada orang berangkat haji, ketika melempar jumroh terakhir, jumroh Aqobah, batunya dibawa pulang satu.
Jere, wah itu kan tak jimat. Betul Pak, sampai di Indonesia pulang haji dia menjadi dukun si paling laris. Kan sana nih kok, loh, lah kok sampai bisa haji kok jadi dukun sih kan ini? Iya pujan, enggak, misalnya begini, saya bawa pulang batu yang untuk lempar jumroh satu lah, ternyata waktu di sini jimat. Lah sakit karena isinya jin dan jadi dukun ya manis Pak. Lah kancane ngelingaken tolong sabar sadar kamu rugi nanti kamu hajinya. Kemudian dia sadar lalu dia berangkat umroh arep balekaken watu. Ini sepanjang jalan waktu ini romet banyu mau dibuang loh, mau dibuang jinnya gitu. Nyembuh loh kalau sampean baik lah begitu. Ya pokoknya karena dia sudah punya tekad kuat, enggak pokoknya kamu nanti setinggal bisa padu sepanjang jalan itu Pak di pesawatku. Nah setelah sampai di sana selesai umroh lemparlah kembali Pak jereget Pak batu dan nangis kamu sudah terus sudah saya kembalikan ke tempat asalnya. Jadi namanya orang haji karena tidak cukup ilmu akhirnya berbuat syirik. Nah kemudian jinggal dan ropas, ada kalanya orang berhaji itu padu Pak, suami istri, tidak usah saya cerita orang lain. Saya jadi ketua regu, ya saya kan harus prioritaskan anggota. Istri saya ditinggal kesumpah astagfirullahaladzim, jadi jadi kenyataan ya itu nggak salah istighfar itu contoh Pak. Baik. Jadi ya karena saya diamanati, apalagi saya dapat uang saku, kan wajib memprioritaskan orang lain daripada istri. Saya memprioritaskan orang lain, istri saya tertinggal. Marah Bapak Ibu. Wah, ternyata tidak seindah yang diucapkan begitu, tidak seindah yang disampaikan. Itu contoh. Jadi oleh karenanya haji itu harus tetap untuk ilmu dan cukup iman juga. Yang keempat, salat wajib dan salat duha di masjid. Betul ya? Yang kelima ya? Yang kelima ya. Terima kasih. Salat wajib dan salat duha di masjid. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala barang siapa bersuci di rumahnya kemudian keluar rumah untuk mengerjakan sholat di masjid, maka dapat pahala seperti mengerjakan haji sekali. Adapun yang mengerjakan sholat duha di masjid maka mendapatkan pahala sekali umroh. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini Pak, ini mau hadis-hadis motivasi Fadhailul Amal, semangat berangkat ke masjid. Karena pada kenyataannya orang yang rumahnya berhadapan dengan masjid berjalan menuju masjid walaupun 5 langkah abot apa enteng? Ini ngode nanti 3 kilo ringan apa berat? Itu faktanya. Maka Nabi memotivasi, engkau berangkat ke masjid sudah dalam keadaan berwudu, sholat berjamaah, maka nilai pahalanya seperti haji. Engkau niat sholat berangkat dari rumah untuk sholat duha di masjid, engkau pahalanya seperti mendapatkan pahala umroh. Hadis riwayat Abu Dawud. Motivasinya sudah bagus Pak, tapi nanti di penghujung akhir Allah tetap mengatakan kebanyakan manusia neraka. Begitu nanti di akhir. Kenapa? Harus dimotivasi kayak gini beneran doanya itu masalahnya. Sehingga ngaji kayak gini aja nanti pulang bentuk praktek. Yang tulis apa ya tulisan materi yang jangan dikirim ya gitu. Lalu dibaca bu. Maaf gojekan saya jadi begitu. Yang kelima, berangkat sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan berzikir sampai terbit matahari dan dilanjutkan dengan sholat isra. Man sholat ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu
summa shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu apa hadirin rahimakumullah, saya harusnya 3 hari ini berturut-turut bisa melaksanakan sholat subuh. Karena hari Jumat saya isi pengajian di dunia ini. Ya, saya isi pengajian, sholat di situ, habis itu pengajian sudah sepakati diakhiri dengan suruh, maka saya sholat suruh. Setelah itu baru saya menuju ke Subuh isi pengajian di sana. Hari Sabtu kemarin saya isi pengajian subuh. Ada jamaah masjid yang menyelenggarakan pengajian akbarnya, pengajian kayak gini Sabtu pagi, tapi subuh. Saya ngimami, saya isi pengajian, akhirnya suruh, saya bisa suruh. Tadi saya isi pengajian subuhan di Jatilawang, tapi saya khawatir saya telat, jadi saya tidak suruh. Karena kepikiran saya jam 7 saya harus di Mandiraja, jamaah ternyata bejul. Koyok tak 1 jam dari Jatilawang sampai ke Mandiraja, gitu ya. Dan harapan saya biar saya jangan telat. Maksud saya, tapi tidak mengapa, belum ngaji beruntung-untungan dong. Ya begitulah, kita lagi bicara kebaikan, ya. Jadi ibu bapak tolong dipraktekkan. Insya Allah saya ngomong, saya matur bukan sekedar saya cerita, tapi insya Allah minimal dalam sebulan ya saya bisa praktek 2-3 kali. Lanjengan ya kira-kira bisanya berapa kali? Apa sih habis subuh? Anggaran sempurna apa coba? Balik kan apa kok? Tolong anggaran zikir milik maca Quran deweknya bisa. Habis itu sholat suruh balik jenengan entek pahala haji pahala umroh. Rasul mengatakan sempurna. Anu menuju teh kota arep teh pirang teh kok. Entek pirang teh kok gitu. Ya maksud saya setiap hari tidak bisa. Minimalnya seminggu sepisan gitu loh Pak. Entah hari Sabtu, entah hari Minggu, entah hari Jumat, monggo lah. Ini supaya maksud saya Allah dan Rasulnya kesannya menghendaki banyak umat hambanya ke surga. Nah dengan cara-cara berikan seperti ini kan ternyata setelah dikasih tahu orang gelem banget begitu masalahnya. Gitu ya. Tolonglah dipraktekkan gitu. Yang ketujuh, bersuci dari rumah untuk menunaikan sholat wajib. Nah ini sudah sama tadi ya. Ini sama poin yang ketujuh. Sekarang hadis yang lain aja. Man kharaja min baitihi mutatahharan ila sholati maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al mahrumi wa man kharaja ila tasbihid duha la yusibuhu ila qiyamu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri wa salatun ala athari salatin la lahwa bainahuma kitabun min ilmihi. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci untuk sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala orang haji yang berihram. Dan barang siapa keluar untuk sholat duha, dia tidak bermaksud kecuali itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Dan sholat sesudah sholat yang tidak ada perbuatan sia-sia di antara keduanya ditulis di dalam kitab Illiyin. Jadi maksudnya nek jenengan sudah sholat ke masjid berjamaah lalu dapat pahala haji, jenengan berniat nyongkok Arab setelah pulang Arab balik mani masjid Arab sholat duha, maka jenengan seperti dapat pahala umroh. Artinya jenengan dulu lakoni wis ditulis, jenengan dulu lampahi wis ditulis pahala niatnya.
nyongko balik ke rumah, balik ke masjid harus melaksanakan sholat duha karena pahalanya seperti umroh durung dilampahi sudah tertulis diilingi jenengan dapat pahala apa manu lakoni. Oh, kalau begitu kita bermain-main pahala ya saja maksudnya bermain pahala yang selalu artinya tok gitu ya nggak ada. Kalau sudah ada niat bermain-main nggak ada pahala, niat aja bermain-main. Itu maksudnya karena sudah ada kesungguhannya, sudah ada kesungguhan. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin wa man masya ila salatin tatawwu'i fahiya ka umratin nafilatin." Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah itu namanya salat tatawwu ya. Maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani. Ini semua hadis-hadisnya ada ketentuannya. Tinggal awake dhewe kersa nglampahi mboten iki to. Salat berjamaah di masjid seperti haji ya. Kemudian salat sunnah di masjid seperti melaksanakan umroh. Ini dalam hadis yang lain, sebaik-baik salat sunnah dikerjakan di rumahmu. Kan begitu? Jadi ini hadis ini kan memotivasi untuk berbagai tingkatan, Pak. Yang pertama, bagi orang yang belum memiliki pengetahuan yang memadai, tidak menjamin kesucian tempat untuk sholatnya, ya maka lebih baik berada di masjid sholat sunnahnya. Ya mohon maaf kan manusia hidup dengan berbagai strata sosial yang berbeda-beda. Lah kalau anggota keluarganya umroh kan sulit Pak menjaga kesucian, maka masjid sudah menjadi jaminan. Tapi bagi yang ekonominya strata sosialnya sudah bagus, kan biasanya rumahnya sudah pakai granit, sudah bersih, nah itu silakan. Oke, nah, ini yang ke-8. Pergi ke masjid untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghadda ilal masjidi la yuridu ila ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin taman hijatun." Barang siapa yang pergi ke masjid tiada lain untuk mempelajari kebaikan, dengan datang ke sini ngaji, belajar ilmu atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala berhaji dengan sempurna. Bayangkan. Maka tolong biasakan, gitu ya, biasakan mangkat baik. Walaupun telat setengah jam, lu yakin mangkat, ya, lu yakin mangkat daripada orang mangkat babar. Ya. Jangan pegangannya hadis ini. Pokoknya nyong makan ngaji telat setengah jam nyong dapat pahala haji yang sempurna. Begitu aja. Orang bakalan diusir orang panitia setelah balik nggak ada. Tetap dapat pahalanya sama. Tolong jangan disia-siakan momen-momen seperti ini. Gitu ya. Ini hadisnya riwayat Tabrani 7473, Hakim 311. Ini supaya kita lebih mantap. Jadi makanya kenapa sih Ustaz kami gelem-gelem esok-esok kuyuran tekan Jatilan? Ya saya ketemu hadis ini bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna. Terakhir, berangkat sholat Jumat lebih awal. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna lakum fi kulli jumu'atin hijatan wa umratan. Al-hijatul hajiru ila jumu'ati wal umratu antadirul asri ba'dal jumu'ati." Sesungguhnya bagi kalian pada setiap Jumat pahala haji dan umroh. Pahala haji didapatkan dengan mendatangi Jumat lebih awal, dan pahala umroh didapatkan dengan menunggu sholat asar di masjid setelah sholat Jumat. Bayangkan, ini luar biasa. Begitu boro-boro datang awal dapat haji, kemudian sholat Jumat, sholat Jumat nunggu sampai datangnya waktu asar. Prak orang nasi lakoni.
Kok ada orang berangkat salat Jumat saja setelah khutbah rampung. Berampung bedik-bedik akhirnya jadi tentara di masjid sampluk kalau beladi. Makan itu tekannya koma. Jadi ini maksud hadis-hadis seperti ini maksudnya biar orang itu termotivasi gitu Pak. Berangkat Jumat lebih awal, engkau seperti mendapatkan pahala haji. Engkau kemudian tidak qadha, tidak pulang tunggu sholat asar, sare di masjid, engkau mendapatkan pahala umroh. Akhirnya yang luar biasa terlampai seperti ini. Walau demikian, na'udzubillah dari Al-A'raf 179. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Allah menggunakan dengan kalimat sungguh. Sungguh itu kan kalimat pengukuhan, penguat, sumpah itu kan. Mengapa mereka manusia memiliki hati tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah? Mereka manusia memiliki mata tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Mereka manusia memiliki telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maksudnya dengan ngerti anak dalilnya nonton sudah itu kan dalilnya kan lihat maca ya tadi saya maca dengan ikut mendengarkan, telinganya mendengarkan. Ki kudune dilampahi. Anggere jenengan nglampahi pada bae ayat ini. Halo. Halo. Dipraktekkan gitu loh. Masa ngaji orang ngaji pada bebejute gue memang boleh ngaji. Ya, harus ada perbedaan. Maksudnya ke sana. Ini yang saya maksudkan sesungguhnya kalau melihat tema-tema tadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya menginginkan sekali hamba dan umatnya berada di surga. Asal gelem mempraktekkan ilmu-ilmu pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau gelem lapai itu diri kok natok jadi ilmu tok ya sama masuk neraka. Punya telinga baru natok harus dipraktekkan kan begitu. Punya meripat dilentok nih orang dipraktekkan kan begitu masuk ayat ini. Ngaten hadirin tepat sudah jam 8.14 menit. Ada pertanyaan? Barangkali ini karena ada sesi pertanyaan satu pertanyaan karena nanti ada dilanjutkan kegiatan baksos ya dari tim dari PKU sudah siap monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ketahui bahwa yang nggak hampir semua dari semua ustadz, semua kiai menyampaikan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berulang-ulang kali juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada hambanya agar menghindari neraka. Tapi pada kenyataannya, kenapa pada prakteknya atau kenyataannya banyak sekali orang-orang yang justru melanggar atau boleh jadi dengan sengaja melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Mohon bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama karena manusia diciptakan memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu manusia sudah diciptakan oleh Allah condongnya kepada keburukan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali hawa nafsu yang dibimbing dengan rahmat Tuhannya. Dan rahmat Tuhan selalu ada di dalam majlis-majlis taklim. Rahmat Tuhan selalu ada di masjid-masjid. Rahmat Tuhan selalu ada ketika saat kita tadarus baca Al-Quran. Lah kita kadang-kadang ngajinya seminggu sepisan, bejute pitung lima dalam gitu. Makanya apa dipupuk dirawat. Kalau di sini ngaji dengan tablik akbar,
di musola, di masjid tempat panjenengan tinggal minimal ada untuk biar diingat-ingat terus. Karena hampir semua isi Al-Quran dan hadis seringkali isinya terulang-ulang juga, ya. Isinya selalu terulang-ulang. Kata takwa saja kalau tidak salah terulang di Al-Quran sampai 113 kata diulang. Itu maksudnya untuk mengingatkan bahwa manusia itu memang tempatnya lalai, tempatnya luput, maka perlu diingatkan kembali, ya. Jadi ya fitrahnya begitu. Inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsunya condongnya kepada kejahatan. Artinya kalau dia salah bergaul, salah mencari tempat, itu akan lebih condong kepada keburukan. Tapi kalau dia pandai mencari tempat, pandai mencari kawan, insya Allah rahmat Allah ada. Intinya di situ. Ya, terima kasih. Jogi, Bapak Jogi. Kalau gitu saya akhiri saat ini, saya kan belum salam. Demikian, mohon dimaaf. Nasu minallah wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin wa ta'afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kajian berakhir. Bapak Ibu bisa mengulang kembali materi sudah saya kirim di grup yang tadi pagi sudah saya kirim, jadi bisa diulang dengan nyimak lagi di grup Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, acaranya adalah setelah ini adalah baksos dari PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Ini untuk prakteknya nanti, alurnya nanti Bapak Ibu yang akan mengikuti pemeriksaan, daftar dulu Bapak Ibu. Itu nanti di sebelah selatan itu ada tempat nanti pendaftaran. Setelah daftar, nanti Bapak Ibu di tensi. Setelah di tensi nanti bisa konsultasi dokter. Setelah konsultasi nanti mungkin ada lanjut bisa proses laporan mungkin atau pemeriksaan darah. Para beli yang punya asam urat tinggi atau kolesterol atau yang lain, itu Bapak Ibu. Jadi nanti daftar dulu, tidak serta-merta nyulit prosesnya, daftar dulu. Begitu. Marilah kita sama-sama akhiri kajian pagi ini bersama.